Saudara, warga sipil kembali menjadi korban serangan dan penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Korban adalah seorang siswa SMA yang tewas ditembak pada Kamis sore. Penembakan terjadi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Korban Alimom, seorang siswa SMA berusia 16 tahun. Jenazah korban baru bisa dipindahkan dari tempat kejadian pada Jumat pagi. Polisi menyebut korban ditembak kelompok kriminal bersenjata saat akan mengantar Pinang ke Kampung Buloni. Pasca penembakan ini, polisi meminta masyarakat Ilaga untuk membatasi aktivitas di malam hari. Hari ini tadi ada laporan masyarakat bahwa ada satu korban lagi di daerah Kampung Woloni sekitar kejadian pukul 18.30 kemarin dan dapat dievakuasi tadi pagi oleh masyarakat. Korban adalah Aliwom, pelajar, diduga pelaku adalah KKB yang melakukan penembakan pelajar. Sementara korban masih kita evakuasi ke puskesmas untuk diotopsi. Sementara itu, tim gabungan TNI Polri yang tiba di distrik Beoga, Kabupaten Puncak sudah berhasil menguasai wilayah itu. Selain mengejar kelompok kriminal bersenjata, TNI Polri juga fokus mengevakuasi warga keluar dari distrik Beoga. Sebelumnya sudah ada 40 warga yang dievakuasi dan sisanya dilakukan pada hari ini. Selain itu, polisi segera melakukan olah TKP kasus penembakan 2 guru dan pembakaran sekolah di distrik Beoga pekan lalu. Banyak 50 personil kita, 58 untuk membackup, nanti akan terus kita nambah perkuatan sehingga kita memberikan jaminan keamanan yang ada di distrik Beoga. Di samping itu kan kemarin juga kita sudah mulai mengevak beberapa masyarakat sipil dan mudah-mudahan hari ini juga bisa kita lakukan sehingga 46 yang masih di sana bisa kita keluarkan dari Beoga. Langkah selanjutnya aparat TNI Polri kita akan melakukan penindakan tegas terukur terhadap mereka yang ada di Beoga. Jenazah korban kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak dimakamkan di Dusun Bacu-Bacu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pemakaman jenazah pengemudi ojek itu ditanggung pemerintah Kabupaten Baru. Saat kejadian di distrik Ilaga, korban dihadang dan ditembak saat perjalanan pulang usai mengantar penumpang. Membantu keluarga korban sampai penguburannya, pemakamannya ya, baik biaya maupun yang lain yang dibutuhkan. Karena ini musibah bukan di Baru tapi di daerah Papua. Komisi 1 DPR meminta pemerintah lebih tegas melakukan penegakan hukum kepada KKB di Papua. Meski demikian juga diperlukan pendekatan humanis, termasuk dalam hal budaya dan ekonomi. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyatakan KKB bisa disebut sebagai kelompok separatis. Khusus penanganan yang amat erat dari pemerintah dalam menindaklanjuti dan mengejar para teroris, ekstremis dan juga mereka yang jelas adalah separatis daripada Indonesia. Dan tetap pendekatan humanis itu harus diutamakan, pendekatan melalui sosial, budaya, agama, ekonomi itu juga tetap harus diutamakan. Hanya saja pemerintah harus tegas dalam penegakan hukum, penertiban keamanan di sana agar memastikan bahwa roda perekonomian dan juga pemerintahan tetap berjalan. Bagaimana penyelamatan warga dan pengejaran KKB di Kabupaten Puncak, Papua? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Vindi Rakmeni. Selamat petang,
Vindi, ada 2 warga sipil menjadi korban KKB di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Apakah ada rencana evakuasi warga dari sana, Vindi? Ya, selamat malam Ibrahim dan saudara. Memang dalam 4 hari terakhir ini ada kasus penembakan yang menimpa 2 warga sipil di Kabupaten Puncak. Yang pertama yakni tukang ojek pada hari Senin lalu, kemudian juga kemarin hari Kamis sore ada 1 orang siswa yang menjadi korban penembakan. Nah, untuk saat ini memang pengamanan di ibu kota Ilaga sendiri diperketat seperti itu, yakni aparat TNI gabungan melakukan razia dan juga patroli rutin panjang lokasi-lokasi yang menjadi titik rawan dari kelompok kriminal bersenjata. Sementara itu untuk terkait dengan evakuasi sendiri untuk di wilayah Ilaga sendiri sejauh ini kami belum mendapatkan informasi seperti itu terkait pada rencana untuk evakuasi warga. Namun untuk evakuasi warga yang dilakukan sejauh ini berasal dari distrik Beoga, di mana data terakhir yang kami dapatkan bahwa sudah ada 40 warga yang sejak kemarin sudah dievakuasi dari Beoga menuju Timika. Sementara informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa hari ini juga tidak ada lagi evakuasi seperti itu karena sudah ada perkuatan personil menuju Beoga sejak kemarin, kemudian juga suplai bahan makanan untuk masyarakat yang ada di Beoga ini sudah terpenuhi seperti itu, sehingga warga yang tadinya ingin keluar dari Beoga ini memilih untuk bertahan di Beoga. Baik, pengamanan ekstra dilakukan di distrik Beoga dan juga Ilaga. Lalu bagaimana Vindi dengan pengejaran KKB? Sejauh mana progresnya pengejaran KKB di Kabupaten Puncak? Ya, untuk pengamanan sendiri, untuk pengejaran sendiri saat ini untuk wilayah Beoga sendiri memang sejak 2 hari lalu, sejak hari Rabu sudah dikirim aparat gabungan TNI Polri dari Timika menuju Beoga seperti itu untuk yang pertama melakukan pengamanan dulu di dalam kota untuk menguasai distrik Beoga. Kemudian setelah itu situasi dipastikan aman, maka akan dilakukan olah TKP terhadap penembakan 2 guru yang terjadi pada hari Kamis dan Jumat pekan lalu. Setelah itu dilakukan, olah TKP dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan upaya pengejaran dan juga penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Selain itu juga informasi yang kami dapatkan bahwa upaya penyisiran dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri dari Ilaga menuju distrik Beoga seperti itu, sehingga selain dari atau pengejaran dilakukan di Beoga, upaya juga penegakan hukum juga dilakukan dari Ilaga menuju Beoga. Ibrahim. Baik, ada peningkatan pengamanan dan juga penyisiran di 2 distrik, Ilaga dan juga Beoga di Kabupaten Puncak. Semoga ke depan situasi semakin kondusif dan warga di sana juga aman. Terima kasih Vindi Rakmeni untuk laporannya langsung dari Papua.